Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari kelas Biologi A dengan NIM 60300119031. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang pandemi COVID-19 atau COVID-19. Jadi, dalam virus corona ini sudah termasuk dalam suatu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum kita berada di muka bumi ini, semua tumbuhan, hewan maupun manusia, suatu kejadian atau virus corona ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandemi COVID-19 ini sudah tertulis dalam Lauf Mahfuz Allah, yang dimana pandemi merupakan suatu yang terjadi pada bagian seluruh dunia. Pandemi yang sudah terjadi pada seluruh dunia atau disebut dengan pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19, yang dimana 19 ini bahwa terjadi pada tahun 2019. Kemudian pada SARS-CoV-2 di sini, SARS-CoV-2 di sini merupakan suatu strain atau virusnya, yang dimana SARS-CoV atau strain ini merupakan suatu bentuk dari nama virusnya, yang dimana pada SARS-CoV-1 atau SARS-CoV-1 di sini sudah terjadi pada berbagai daerah, pada bagian daerah, tetapi pada SARS-CoV-1 atau SARS-CoV-1 di sini sudah terjadi, tetapi hanya terjadi daerah tertentu atau endemik. Tapi pada SARS-CoV-2 di sini bahwa dikatakan pandemi karena sudah terjadi di seluruh bagian dunia atau di muka bumi ini. Baik, kemudian COVID-19. Nama COVID-19 berarti coronavirus atau disease, atau berupa suatu bentuk nama penyakit. Jadi dalam COVID di sini, COVID berarti mahkota, jadi 19 berarti terjadi di tahun 2019 dan pertama kali terjadi di negara Wuhan. Kemudian pada ukuran virus di sini memiliki ukuran berupa 1 nanometer atau 1/1 miliar meter atau 1 meter dibagi 1 miliar, yang dimana pada ukurannya ini lebih kecil lagi dibanding dengan ukuran bakteri, yang dimana tidak dapat dilihat oleh mata telanjang atau mata secara langsung. Kemudian ada ukuran coronavirus atau laju mutasinya, yang dimana pada ukuran coronavirus ini atau laju mutasinya memiliki suatu ukuran berupa 26 sampai 32 kilobase atau berupa 962 sampai dengan 1184 kilo Dalton, dan atau terjadi bentuk ukuran 65 sampai 125 mm, dan dimana pada ukuran coronavirus ini memiliki suatu ukuran yang terlalu kecil dan untuk dilihat dengan mata tidak ada dan tidak bisa dilihat secara mata terbuka atau secara langsung, dan tidak memiliki bau gas yang dapat dibau, dan juga pada ukurannya ini tidak memiliki suatu tidak ada zat yang dapat diindra dengan lidah maupun hidung, dan dimana pada coronavirus ini tidak mengeluarkan suara. Dan pada dampak kesehatan manusia, yaitu pada coronavirus ini dapat terjadi secara menular, dan pada laju mutasinya yaitu dan dapat terjadi secara cepat dan memiliki suatu bentuk varian dan memiliki bentuk varian yang sangat banyak. Dan kemudian pada laju mutasinya ini secara spesifik belum terantisipasi atau belum ada sama sekali. Kemudian pada persebaran atau peta next trend di sini memiliki warna ungu, biru, merah, di mana pada persebaran virus coronavirus di sini
yang pertama terjadi pada bagian negara Wuhan, kemudian menuju dan tersebar ke Australia, lalu ke Jepang, dan kemudian terjadi di wilayah kita yaitu Indonesia, yang dimana sudah tersebar menjadi beberapa daerah atau wilayah. Kemudian pada coronavirus di sini memiliki suatu ilmu pengendalian penyakit infeksi, dan coronavirus ini memiliki 3 cara penularan. Pada 3 cara penularan di sini ada 3 cara. Yang pertama ada droplet borne, kemudian contact borne, kemudian airborne. Yang pertama pada droplet borne di sini merupakan suatu bentuk menular atau lewat percikan atau biasa disebut dengan muncrat, di mana ketika kita sedang berbicara atau bersin dan tidak menggunakan masker, itu dapat menggunakan suatu bentuk percikan, dan di mana pada pemerintah sudah menganjurkan kita untuk tetap jaga jarak yaitu 1,5 meter. Kemudian yang kedua ada kontak bor. Pada kontak bor ini dengan menular lewat kontak, misalnya pada ada keluarga jauh yang datang dan kemudian kita langsung berjabat tangan atau berpelukan, dan itu dapat menyebabkan suatu kita tidak tahu apakah orang tersebut mengalami infeksi coronavirus atau tidak. Jadi sebaiknya tetap mematuhi suatu protokol kesehatan. Kemudian airborne di sini menular lewat udara. Menular lewat udara. Jadi pemerintah sudah mengatakan bahwa tetap mematuhi suatu protokol kesehatan dan menggunakan masker dan jaga jarak 1,5 meter. Dan di sini dalam pengendalian penyakit infeksi dari penularan di sini bahwa dalam menular lewat udara itu sangatlah terjadi sangat besar. Jadi tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Kemudian dalam kondisi regular COVID-19 ini atau COVID-19 dapat menular melalui droplet dan kontak bond yang sudah jelaskan tadi lebih awal. Jadi pada droplet di sini dapat melalui suatu percikan dan saling mengobrol dengan jarak kurang lebih dari 1,5 meter. Kemudian pada virus di sini dalam virus ini berada dalam percikan penderita atau masuk ke orang lain. Hal itu tersebut dapat melalui dengan jarak antara mata, hidung, dan mulut. Jadi seharusnya kita tetap menjaga suatu jarak kepada orang lain. Selanjutnya itu dalam suatu penderita yang mengalami batuk dan menutup mulut dan hidung lalu menjabat tangan dengan orang lain, lalu orang lain memegang hidung, mata, atau mulut. Jadi pemerintah sudah mengatakan bahwa kita harus melakukan suatu protokol kesehatan atau physical distancing untuk menanggulangi terjadinya penyebaran virus COVID-19 atau COVID-19. Selanjutnya wabah ini sesuai dari hadis Amr ibnu As bahwa wabah ini sudah seperti api, dan kalianlah yang menjadi suatu bentuk bahan bakarnya, dan itulah dan hadis Amr ibnu Sa'ad ini sudah meminta kita atau saling menjauhlah kalian agar api itu tidak memiliki bahan bakarnya, karena di mana bahan bakarnya ini seperti kita yang dapat menyulutnya dan akhirnya ia akan padam dengan sendirinya. Itu adalah menurut suatu hadis menurut Amr ibnu As. Jadi kita di sini dianjurkan untuk tetap jaga jarak dan jangan jadikan dirimu sebagai bentuk dari bahan bakar tersebut, dan tetap melakukan suatu physical distancing dan lain-lain. Dalam COVID-19 ini physical distancing juga sangat berisiko penularan dalam kerumunan. Jadi di sini kita tetap melakukan suatu physical distancing supaya menghindari suatu bentuk kerumunan dan tetap
menggunakan protokol kesehatan dan juga mematuhi jarak antara 1,5 meter, karena dalam kerumunan itu dapat menyebabkan suatu penularan yang sangat berisiko atau tinggi. Kemudian dalam melalui udara juga dapat menular dalam kondisi khusus yang sudah jelaskan tadi, seperti tindakan medis yang dapat menimbulkan suatu bentuk aerosol, di mana bentuk aerosol seperti tindakan pemberian berupa ventilator yang menimbulkan aerosol tersebut, di mana pada aerosol tersebut ini akan menyertakan virus ke udara, yang dimana bisa kepindah ke tenaga medis. Jadi melalui udara juga dapat memiliki satu kondisi khusus, jadi seperti tindakan medis yang menimbulkan satu aerosol. Nah, selanjutnya di sini mengapa cuci tangan harus dengan sabun dan air mengalir? Karena dimana pada sabun tersebut karena sabun tersebut memiliki suatu lipid yang dapat lapisan lemak, dan terdiri dari 2 lapisan lipid dan juga protein. Jadi di sini sabun dapat mengikat atau merusak sel-sel atau jaringan pada coronavirus tersebut, dan kita dianjurkan untuk menggunakan air mengalir. Karena dimana kita menggunakan air yang mengendap atau mengenang, itu sama saja kita masih terkena atau belum bersih untuk mencuci tangan kita dengan sabun maupun dengan air mengalir. Selanjutnya yaitu struktur atau bagian tubuh pada coronavirus atau coronavirus 19 atau coronavirus 19. Jadi pada coronavirus itu di sini saya jelaskan bahwa coronavirus ini berbentuk mahkota. Jadi pada bagian tubuhnya itu tersusun dari spike protein dan juga pada membran protein, yang dimana pada bagian dalamnya itu terdiri dari suatu lipid bilayer membran atau membran lipid bilayer, kemudian ada RNA genom ditambah dengan nukleokapsid protein. Kemudian mengapa SARS-CoV-2 sangat virulen? SARS-CoV-2 sangat virulen karena contoh kasus saja yang dialami oleh suatu suatu dokter mantan rektor Unhas atau Prof. Idrus yang terjangkit positif COVID-19, yang dimana beliau menggunakan suatu PCR test yang dimana sudah diaplikasi virus ke-37, yang dimana baru terdeteksi pada sampel Prof. Idrus tersebut. Kemudian dimana kemudian selanjutnya yaitu berupa perhitungan berupa mikroorganisme dengan PCR, di mana PCR di sini menggunakan rumus bahwa X dikali 2N sama dengan 1, yang dimana X di sini merupakan suatu jumlah awal pada mikroorganisme tersebut, kemudian N sama dengan jumlah amplifikasi atau siklus perbanyakan. Selanjutnya jika mesin PCR baru mendeteksi virus, maka virus ketika berjumlah 1, maka contohnya itu X dikali 2 pangkat 37 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 per 2 pangkat 37, atau X sama dengan 1 per 137 triliun, atau X sama dengan 7 dikali 10 min 12. Jadi jumlah virion yang dalam liur oleh Prof. Idrus bisa membuat beliau positif COVID-19. Selanjutnya yaitu manusia dapat terpapar atau virus masuk ke dalam tubuh akan dihalangi oleh suatu imunitas humoral atau proses suatu terbentuknya antibodi, yang dimana memiliki waktu 0 sampai 7 hari atau merupakan suatu masa inkubasi SARS-CoV-2. Kemudian 0,7 hari tubuh belum memiliki pasukan pembunuh atau antibodi yang dimana dapat bekerja
suatu bentuk imunitas humoral, dan dimana pada imunitas humoral di sini akan bekerja dengan melakukan suatu bentuk tidur yang cukup, jangan terlalu capek, kemudian tidak stres atau cemas, dan makan teratur baik kualitas maupun kuantitas dengan menggunakan madu maupun jamu, dan selalu dengan berjemur sinar matahari seper 2 jam, sertai dengan olahraga ringan, dan hindari polusi dan juga terhindar dari asap rokok. Kemudian jika imunitas humoral gagal, berarti 1. Replikasi virus di sini memiliki 0, 2, 20, 200, 2000 dan 20.000. Sedangkan replikasi bakteri di sini yaitu 0, 1, 2, 4, 8 dan 16. Serangan yang sangat cepat oleh virus SARS-CoV-2 sehingga pada imunitas humoral di sini harus kuat, dan jangan stres juga stres sangat berpengaruh terhadap menurunkan imunitas humoral. Alat untuk dapat mendeteksi adanya virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 yaitu menggunakan PCR test atau rapid test berupa imunoglobulin M dan imunoglobulin G yang dapat mendeteksi suatu antibodi. Adapun beberapa beda tipe vaksin, yang pertama RNA virus penyebab COVID-19, kemudian virus penyebab COVID-19 yang telah diinaktivasi, kemudian virus lain yang membawa suatu spike protein virus penyebab COVID-19. Mungkin itu penjelasan saya tentang pandemi COVID-19. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.